ya, supaya Tuhan bisa menguatkan, terus memberikan dorongan bagi teman-teman juga yang lain, entah kesibukan, entah hal lain yang mungkin membuat tidak bisa baca bersama, tapi semoga ada waktu untuk baca pribadi. Amin. Mari kita sama-sama akan berdoa, ya. Kita doa supaya firman malam ini, ya, 20 ayat ini juga bisa kembali menjadi dorongan bagi kita untuk lebih melihat dan bagaimana Sang Hamba Penyelamat, ya, Tuhan kita, ya, betul-betul menyatakan kepada manusia bahwa kasih-Nya, ya, dirinya sendiri bisa menjadi sandaran. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, yang kami kasihi, sungguh kami mengucap syukur bahwa selama hidup kami sampai hari ini, Kau masih memberikan kasih karunia, kesempatan, untuk kami boleh lebih datang lagi padamu. Tuhan juga berkati teman-teman yang belum bisa hadir, Tuhan juga kami yang hadir malam ini, sehingga firman-Mu yang adalah roti hidup itu bisa mengenyangkan dan memuaskan kami, bahkan bisa menjadi dorongan bagi kami untuk memberitakan kepada teman-teman lainnya. Tuhan, terima kasih. Amati pembacaan kitab Markus ini kami berdoa. Amin. Oke, kita baca dulu, ya. Satu ayat aja. Kita baca Markus 5 ayat 1 sampai 20. Ya, subjudulnya kita baca sama-sama. Mengusir setan legion. Ayat 1, lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu tinggal di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggu itu dipatahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Amin. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir mereka keluar dari daerah itu. Nah, di ladang bukit itu banyak sekali babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tebing yang curam ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Penjaga-penjaga babi itu lari dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, mereka pun merasa takut. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu
meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenalkannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Amin. Oke. Jadi kita sudah baca ya, satu orang dapat 4 ayat ya. Kita besok akan lanjutkan sampai 43. Di porsi hari ini sampai 20 ya. Jadi kita lihat di sini, mungkin aku buka sedikit, nanti teman-teman boleh ada share atau tanya. Kita sebagai orang yang telah melihat perkara ini harusnya bagaimana ya. Jadi aku mungkin akan menggarisbawahi beberapa kata ya. Ini kita lihat ya, baru saja Yesus turun dari perahu penting ini ya. Tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya ya. Lalu sebentar ya. Di sini bilang apa? Ini ya. Jawabnya, namaku Legion karena kami banyak. Lalu ada di sini ya. Bentar. Ya ini. Mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah mereka. Oke. Lalu katakan apa? Ini ya juga penting. Ya. Jadi ini ya yang telah jadi 20 ayat ini kata-kata yang cukup penting adalah demikian. Nanti teman-teman kalau misalnya ada rasa yang penting lain juga boleh digarisbawahi di Alkitabnya. Jadi kalau kita lihat dari ayat pertama, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Ya, jadi Tuhan bersama murid-muridnya, ya, pada saat pasal sebelumnya mereka dicobai oleh angin dan laut. Ya, ini benar-benar menandakan apa? Ketika Yesus dan murid-muridnya mau melayani, iblis tidak senang ya, pasti menggunakan berbagai macam cara untuk melemahkan mereka, ya, membuat mereka takut, ya, cemas, khawatir. Ya, sama dengan kehidupan kita hari ini. Tapi bersama Yesus, jika kita membangunkan dia, maka Tuhan akan memberikan jalan. Oke, lalu di ayat kedua dibilang baru saja Yesus turun dari perahu. Ya. Baru aja Yesus turun. Kenapa? Ini penting karena ketika kita misalnya kemanapun kita pergi, ya, baru aja kita mau pergi atau baru aja kita sudah sampai tempat, pasti ada iblis. Ya, pasti ada iblis yang mengganggu, mencobai, ya, bahkan membuat kita merasa, oh aku tidak layak, aku tidak mampu. Bahkan kita dicobai dengan perkara, oh iya, saya hari ini banyak gagal. Oh, atau hari ini, kenapa ya dia nggak mau kerjasama dengan Tuhan, atau kenapa ya dia orang itu begini-begini. Nah, itu semua adalah pikiran dari si jahat. Nah, tapi apa? Kita lihat ayat 3, orang itu tinggal di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Bagaimana makna ini adalah kita sebagai orang yang telah diselamatkan pun ketika iblis mencobai atau menggoda, maka kalau tidak bersama dengan Tuhan maka tidak ada lagi orang yang mampu. Ya. Sekalipun dengan rantai, ya. Sekalipun kita berusaha sekuat tenaga, tapi kalau Tuhan tidak ada di situ, ya, maka teman-teman kita pun, ya, rekan-rekan sepelayanan, misalnya juga rekan-rekan yang kita tahu rohani, pasti nggak bisa membendung itu. Malah membuat kita apa? Merasa, wah, kamu memang nggak bisa, ya. Ya udah, kita sama-sama cari ke tempat yang lain. Ke tempat yang lain adalah kesenangan, ya apapun itu yang selain daripada Tuhan. Nah, kita lihat lagi di ayat 4. Karena sudah seringnya dia dibelenggu rantai, tapi rantainya diputuskannya, dan belenggu itu dipatahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ini juga berdasarkan apa? Berarti orang ini ditolong dengan kuasa manusia. Ya. Orang ini dibantu dengan, ya, usaha manusia, bukan dengan kuasa Allah. Nah, kita juga sering ya dalam kehidupan sehari-hari mungkin
kita berdoa, Tuhan aku nggak bisa nih, ya kita hanya berdoa, tapi kita nggak sungguh-sungguh, ya. Kita merasa bahwa, oh iya, aku udah berdoa kok, ya nanti Tuhan pasti begini, tapi kita nggak beriman. Nah, maka apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa menolong atau menyelamatkan kita lagi, selain daripada Tuhan sendiri, ya. Maka di ayat 7 dibilang, nah dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Nah, jadi orang ini yang kerasukan ini, maka kita bisa simpulkan bahwa setiap orang hari ini ada di dalam pikirannya satannya masing-masing. Tapi kalau kita hari ini bersandar pada Tuhan, kita bersandar pada kasih Tuhan atau pada firman-Nya, maka kita boleh berkata bahwa kita diselamatkan daripada itu semua. Ya. Jadi dibilang apa? Tuhan kita bisa berkata, hai roh jahat, ya, keluar dari orang ini. Kita juga bisa berkata demikian, hai iblis, ya, keluar dari pikiranku. Ya, menyebabkan aku galau, menyebabkan aku insecure, ya, menyebabkan aku cemas, khawatir, pergilah engkau dengan kuasa Allah. Tapi apa? Ya Tuhan berkata, jawabnya namaku Legion karena kami banyak. Jadi benar bahwa kenapa kita seringkali susah, duka, ya sedih, dan banyak hal lainnya, karena banyak iblis yang mengganggu kita dalam hati, di dalam ya, jiwa, dalam perasaan, ya semua ada. Maka sekarang kita apa yang harus kerjakan adalah kita mohon Tuhan, oh basuh bersih dengan darahnya. Ya, karena hanya Tuhanlah yang sanggup dan mampu. Ya di sini kita berbicara sebagai hamba penyelamat. Oke. Lalu saya lihat lagi di ayat yang 10, dia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir mereka keluar dari daerah itu. Kenapa? Kok nggak boleh? Karena iblis tahu daerah itu masih banyak yang bisa mereka duduki. Ya. Jadi teman-teman malam ini ya moga kita semua boleh diselamatkan dari hal-hal ini ya di dalam setiap hari. Maka perlu kita setiap pagi datang pada Tuhan ya. Kita seru namanya, itulah gunanya. Ya moga Tuhan menguatkan dan juga menjapaskan kita semua. Ya, ini mungkin aku buka sampai di sini. Nanti kalau ada waktu lagi aku tambahkan. Silakan kalau ada teman-teman lain yang mau share atau bertanya, boleh ya. Amin. Dari Bisa, Maria, Rika, atau Eva. Amin. Aku juga menikmati ya tadi Legion ini kan setan ya. Tapi di ayat 7 dikatakan dia mengakui ya bahwa Yesus ini adalah anak Allah yang maha tinggi ya. Jadi Satan juga tahu bahwa Yesus ini memiliki kuasa untuk mengusir Satan, mengusir dirinya ya maksudnya, dan juga memiliki kuasa atas segala sesuatu. Dan kalau di sini dilihat, kalau kita lihat Satan ini sebenarnya takut ya sama Allah ya. Jadi Satan aja takut gitu sama Allah, apalagi kita gitu ya sebagai manusia gitu. Kadang kita terhadap Tuhan itu tidak ada rasa takut ya. Maksudnya ketika situasi nggak enak itu datang, kita menjadi orang yang meragukan Tuhan, melihat bahwa kayaknya Tuhan nggak maha kuasa banget deh. Kayaknya Tuhan juga nggak maha tinggi, kok bisa ada hal yang tidak enak terjadi, menimpa kita, menimpaku, dan lain sebagainya gitu. Ini kan artinya tidak takut ya kepada Tuhan. Sedangkan Amsal bilang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi melalui hal ini aku juga kembali apresiasi ya, Allah ini ya sebenarnya adalah Allah yang maha tinggi gitu. Dia bisa melakukan segala sesuatu gitu untuk menaklukkan Satan gitu. Jadi hari ini kita sebagai manusia yang statusnya adalah anak-anak Allah juga perlu melihat bahwa dia adalah Allah yang maha tinggi. Itu sih yang aku nikmatin. Amin. Puji Tuhan. Ada lagi? Yang mau coba tanya atau membagikan? Oke. Kalau belum ada,
Aku mungkin tambahin sedikit ya. Jadi kita sebagai orang beriman ya perlu melihat juga kenapa di sini di ayat yang ke 17 ya, kita lompat sedikit ya. Kenapa dikatakan mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah mereka? Ya padahal dia sudah melakukan perbuatan yang baik ya, mujizat ya, mengusir setan daripada orang jahat. Tapi teman-teman kita tahu apa? Mengusirnya kemana? Ya, mengusirnya adalah ke penjaga apa? Ini ya. Di sini bilang apa? Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu dan biarkanlah kami memasukinya. Nah, diusirnya ke situ. Nah, karena Tuhan mengusir itu, Tuhan membereskan itu, maka kan babi-babi itu mati, ya, jatuh, ya, ke dalam juram, ya, tebing yang curam. Nah, di sini artinya apa? Menyebabkan pekerjaan manusia, pekerjaan yang kotor, ya. Kan kalau kita tahu tanda kutip, mohon maaf, babi itu kan jorok, ya. Babi itu kotor. Nah, lambangnya adalah kita hari ini ketika melihat orang-orang yang ya tanda kutip kita bisa katakan sukses, ya, tapi tidak bersama dengan Tuhan, ya. Mereka apa yang bisa kita lihat adalah bagaimana hari ini bisakah atau tetapkah mereka mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, atau justru ya mendesak Yesus, pergi aja deh, Tuhan aku bisa kok gitu, aku mampu dalam pekerjaan ini, aku bisa. Nah ini semua apa? Usaha manusia sekali lagi. Usaha manusia jika tidak didasari dengan perkenan Allah, maka semuanya adalah dosa. Atau kita bisa katakan adalah dunia. Karena apa? Kita lihat lagi, orang yang justru diselamatkan, ya. Di ayat 19 bilang, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampung, ya. Beritakanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Bagaimana ia mengasihi engkau. Ini adalah hubungan yang bertolak belakang, ya. Salah satu sisi orang-orang di sana tolak Yesus, ya, tolak. Karena kalau ada Yesus, ya pekerjaan kita nih nggak bisa maju nih, ya. Pekerjaan kita hancur gitu. Karena kalau dengan Tuhan semua harus dengan jujur, ya, semua harus dengan murni, dengan kudus, ya kan? Mereka nggak bisa. Tapi orang yang diselamatkan, yang telah melihat penglihatan ini, justru dia mau ikut. Tapi Tuhan menahannya, ya. Dia bilang apa? Pergi aja ke rumah, ya, ceritakan supaya banyak orang lagi yang beroleh selamat, bukan hanya kamu. Nah sekarang kita, ya, orang yang telah diselamatkan, ya mungkin pada beberapa waktu lalu sebelum kita mengasihi Tuhan, ya, memang kita telah menjadi Kristen. Tapi mungkin saja ada perkara-perkara atau pikiran-pikiran yang membuat kita ini jauh daripada Tuhan. Nah sekarang kalau kita cinta Tuhan berarti apa? Hati kita, pikiran kita telah dipalingkan kepada Tuhan. Maka sekali lagi, ya 20 yang terakhir, ya. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan daerah Dekapolis, ya, segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Benarkah ada yang bisa demikian, yang menyelamatkan orang dari dosa? Karena apa? Ya, kita juga lihat mungkin satu ayat, ya. Kita lihat lagi sebentar, ya. Di dalam kitab Roma, ya, ada satu tulisan yang sangat baik, ya. Roma pasal 10 ayat yang ke-15, ya, 14 sampai 15, ya. Di sini berkata apa? Bagaimana orang dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? 15. Bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. So, atau jadi hari ini kita semua adalah yang membawa kabar baik seharusnya. Tapi oleh karena situasi kondisi, mungkin kita ada berat, ada tugas ini, tugas itu, kesibukan sana, kesibukan sini, membuat kita tidak menjadi orang yang membawa kabar baik. Siapapun itu, ya, seluruh umat yang telah tertebus seharusnya bisa demikian, karena telah mengalami kasih Tuhan, diselamatkan karena kasihnya. Maka sekali lagi, ya, kita semua mendorong, ya, saling mendorong, saling menguatkan supaya apa? Tidak ada yang tertinggal, ya. Sehingga kitab Markus pasal yang kelima ini ayat 1 sampai 20 tadi, ya, kita bisa sama-sama melihat dengan jelas bahwa
Kita perlu melihat kita telah dikasihani. Kita juga tidak bisa berdiam diri sampai di situ saja. Kita justru harus menceritakan kepada banyak orang. Amin ya. Kurasa cukup. Kalau tidak ada yang mau menambahkan, kita sampai di sini ya. Oke, jadi moga pembacaan 20 ayat ini dan juga pembacaan pribadi kita perjanjian lama memberi kita satu terang. Amin. Apakah ada yang mau mendoakan kita semua malam ini? Aku Kak, boleh. Ya, silakan. Nah, mari teman-teman kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pembacaan-Mu pada malam hari ini bagi kami semua. Kiranya melalui firman pada malam hari kami melihat lebih jauh lagi Tuhan, bagaimana kasih-Mu yang besar Engkau salurkan kepada kami semua. Engkau menyelamatkan kami, Engkau menyembuhkan segala sakit kami, dosa-dosa kami. Oh Tuhan, bahkan tidak sampai situ, Engkau minta kami, setelah Engkau menyembuhkan kami, bahwa kami harus memberitakan kesembuhan yang kami dapatkan kepada orang lain. Sehingga mereka pun tersalur Tuhan. Banyak orang-orang di sekitar kami yang belum percaya di Kau, dapat membuka hati mereka dan percaya kepada diri-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kiranya kami menjadi orang-orang yang terus berjalan Tuhan di dalam diri-Mu, bergerak bagi diri-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Amin. Thank you ya. Jadi kita syukur pada Tuhan ada firman yang memberi kita satu dorongan. Moga dorongan itu bukan hanya bagi kita. Kita punya sosial media, kita punya grup kampus, punya grup keluarga. Jadi kita terberkati, kita share. Ya memang pertama mungkin kita dianggap wah orang sok suci, orang sok kudus ya. Tapi ketika kita terus memberitakan kita dengan setia, maka Tuhan pelan-pelan akan membuka hati, bahkan memberikan terang pada mereka. Oke?